shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa korban syukur kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bawa korban kita kepada Tuhan kita yang telah bangkit pada hari ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Biarkan setiap korban syukur kami, setiap korban syukur kami menjadi yang harum bagi-Mu Bapa. Bersama nyanyikan dengan segenap hati. Tapi kalau yang ini agak meleset menurut saya, walaupun tepat dalam perhitungan waktu. Kenapa? Karena kita menghitung hari mati berdasarkan hari bangkit. Harusnya hari bangkit berdasarkan hari mati. Karena mati dulu baru bangkit. Jadi Alkitab itu walaupun kelihatan agak sedikit bertanya-tanya, tapi sebetulnya tepat dia. Dia tepat. Ya. 3 hari 3 malam ini benar. Persoalannya jangan tanyakan Yesus mati tidak tercatat. Tetapi kita itu terkecoh dengan ungkapan Yesus, sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia di perut bumi. Yang harus kita tanya, Yunus 3 hari 3 malam itu hitungannya bagaimana? Karena yang gak jelas itu di Yunus. Kalau saudara buka Yunus pasal 1, tidak dijelaskan Yunus masuk perut ikan jam berapa. Ya, jadi menurut saya pendekatan yang tepat adalah mengacu kepada Talmud maupun idiom, itu yang tepat. Sehingga Yahweh Kerajaan Allah tetap memiliki pandangan bahwa Yesus mati hari Jumat. Yesus mati hari Jumat. Clear dulu soal mati. Jangan mati aja bingung bagaimana kita mau bangkit. Mati aja udah bingung. Tolong konsen ya, ini baru kebingungan pertama.
Tapi kalau ini kekristenan nggak menguasai ini, nanti bisa bahaya. Sekarang kita masuk teks, itu polemik kematian. Ternyata polemik kekristenan bukan hanya pada kematian, pada kebangkitan pun ada polemik. Ya, ini perhatikan baik-baik karena saya butuh fokus ya. Saya butuh fokus. Salah fokus saya khawatir saudara nggak percaya kebangkitan. Yang lebih parah lagi nggak percaya Tuhan Yesus. Ini cilaka. Ya, saya mesti buka ini. Ya, bahwa patut diakui oleh kekristenan, oleh kita bahwa perihal kebangkitan Yesus dalam 4 Injil itu berbeda. Jadi saudara bisa perhatikan, itu berbeda. Perbedaannya di mana? Mulai kita lihat. Dalam Injil Matius itu Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ini panjang ceritanya ya. Supaya cepat masukin di itu aja kali nanti ya. Di ponsel aja ya. Atau masuk di domba-domba alat di sekolah. Ini begini baru bagus. Oke. Injil Matius menulis bahwa Matius, Markus, Lukas hampir sama, bahwa yang datang ke kubur itu ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain, dan ada juga perempuan-perempuan lain. Injil Matius, tetapi Injil Yohanes tidak, hanya menulis hanya Maria. Lalu dalam Matius ada terjadi gempa, seorang malaikat turun menggulingkan batu karena kuburannya tertutup batu, lalu duduk di atas batu, pintu batu itu dia duduk. Lalu malaikat itu berkata begini, dia telah bangkit, Yesus telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Lalu perempuan-perempuan itu lari pergi mengabarkan kepada murid-murid Yesus. Dalam Markus, next. Dalam Markus, halo, itu dia. Di bawahnya, Markus di bawahnya. Maria Magdalena atau Maria dari Magdala atau Maria yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Nah, ternyata orang yang harus didoain pelepasan nggak semuanya lupa Tuhan. Ini Maria datang. Ini orang-orang yang harus pelepasan biasanya cerita Tuhan sih. Biasanya begitu. Ini dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Di sini ada Salome, ya. Lalu batu besar sudah terguling. Mereka masuk, tadi di sana ada gempa bumi, ada malaikat turun. Tapi di Markus hanya seorang pemuda, ada seorang pemuda pakai jubah putih. Berbeda. Ya. Lalu malaikat berkata, jangan takut, Yesus telah bangkit dan seterusnya. Lalu mereka pun berlari meninggalkan kubur. Itu bukan kubur ya. Dan saudara bilang umur. Dan mereka tidak mengabarkan kepada siapa saja karena takut. Menurut Injil Lukas, next, sebelah kanan atas, ya, kanan atas. Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain. Banyak di sini. Mereka sampai kubur sudah terguling, batu sudah terguling dari kubur. Mereka masuk, nggak lihat mereka di sini, nggak lihat siapa-siapa. Tetapi di dalam tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Markus dan Matius 1, Lukas ada 2.
Terus mereka berkata, mengapa engkau mencari dia? Dia tidak ada di sini, telah bangkit, dan seterusnya. Ya, mereka menceritakan semua kepada ke-11 murid dan seterusnya. Next, yang ketiga, Injil Yohanes. Ya, yang paling bawah. Dalam Injil Yohanes hanya Maria Magdalena. Lalu batu telah diambil dari kubur. Dia berlari mendapat Petrus. Di sini Maria tidak melihat siapa-siapa. Dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana yang diletakkan. Petrus dan murid yang dikasihi yaitu Yohanes itu berlari ke kubur. Murid itu yaitu Yohanes dan Petrus menemukan kain kafan terletak di tanah. Kain baru yang tadinya di kepala Yesus sekarang terletak di tempat lain yang sudah tergulung. Berarti kan dirapiin dong. Bukan hasil dicabik-cabik, ya. Dan murid zaman itu melihat dan percaya, sebab selama ini mereka belum mengerti kitab suci. Ada sambungan dari Yohanes. Next, Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Ayat 18. Lembaran berikutnya ini dia. Ini kita. Ini sambungan Yohanes. Saya jamin kalau saudara hanya baca mengenai kebangkitan Yesus Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10, maka niscaya pasti akan tersesat. Ini harus sampai di sini baru bisa. Ya. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ini perikopnya sudah beda. Ya. Sambil menjenguk ke kubur. Jadi setelah pertama dia datang, Yesus tidak ada. Semua terlihat rapi kain kafan maupun kain bulu. Dia pergi panggil Yohanes dan Petrus datang. Lalu Yohanes dan Petrus pergi, dia tetap di situ. Dan dia masuk lagi ke dalam. Baru ini terjadi. Sambil menjenguk ke dalam kubur. Ya. Nampak olehnya 2 orang malaikat berkilau putih. Yang satu sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Lalu malaikat berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ia melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa Yesus. Dia tidak kenal. Ya. Kata Yesus, Ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan yang sama. Maria bertanya, Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Baru dia kaget. Kenapa? Karena tidak mungkin penunggu kubur tahu namanya Maria. Lalu dia sadar bahwa itu Yesus masak, maka dia berkata, Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya apa? Guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegangku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Dalam Injil Lukas, mereka sujud di kaki Yesus, Yesus dalam. Ya, ini adalah. Pergilah kepada saudara-saudara dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia telah mengatakan hal itu kepadamu. Lihat ya, saudara. Satu peristiwa disaksikan oleh satu orang, diceritakan, tetapi berbeda penyampaian berikutnya. Muncul pertanyaan dalam hati, ini sebetulnya benar apa kagak sih? Yang saya khawatir satu, saudara,
Ini pertentangan ini saudara itu sampai beranggapan yang mana yang benar. Ada yang berpikir begitu sini coba katakan. Semua benar? Kalau semua benar kenapa bertentangan? Jangan saudara berpikir ada yang ini sebuah kegagalan paham. Ya. Saya ada buat sedikit konklusi. Next slide. Perbedaan dalam narasi kebangkitan. Konklusi saya setelah ini atau sebelum ini? Itu dia. Ini dulu. Ini urutannya atau kamu lompati tadi? Urutannya? Oh iya, jangan dilompati, saya yang bikin bisa tahu. Ya, lihat ya. Yesus, yang pertama Yesus sungguh-sungguh bangkit, jangan dipertanyakan lagi. Kenapa? Selain sejarah, runut Alkitab membuktikan bahwa Yesus memang bangkit. Dari mana tahu? Selain oleh Maria dan perempuan lain, Yesus juga menampakkan diri kepada 12 murid yang lain. Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Bahkan Yesus naik ke surga disaksikan oleh 500 pasang mata. Kalau dia tidak bangkit, tidak mungkin ada kenaikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi final Yesus sungguh-sungguh bangkit. Amin. Dia telah mati dan telah naik ke surga. Itu pembuktian saya. Perbedaan perintah sesuai tujuan masing-masing Injil. Ya, sesuai tujuan masing-masing Injil. Contoh, Injil Yohanes memfokuskan beritanya kepada ketuhanan Yesus, sehingga dia berbeda dengan ketiga Injil sinoptik lain, Matius, Markus, Lukas. Mereka memfokuskan kepada Galilea, sedangkan Yohanes kepada Yerusalem. Ya, ada perbedaan sesuai tujuan kita masing-masing. Ya, Matius ditujukan untuk orang-orang Yahudi, berbeda dengan Yohanes ditujukan kepada dasar pengenalan iman percaya tentang pribadi Kristus pada kedalamannya. Perbedaan berita untuk saling melengkapi, sebab Alkitab bukan buku sejarah melainkan berisi sejarah. Jadi perbedaan tadi, kalau saya boleh konstruksi, Maria menurut Yohanes itu 2 kali berarti. Pertama dia datang pada 20 ayat 1 sampai 10. Lalu dia pergi beritahu Petrus Yohanes. Dia datang bersama Petrus Yohanes. Ketika 2 orang ini pergi, Maria masuk lagi ke dalam. Baru dia ketemu 2, satu duduk di kaki, satu duduk di kepala, bekas mayat Yesus. Ketika dia noleh ke belakang, ada Yesus di belakang yang tidak dia kenal. Saat ini terjadi dialog. Sementara Matius dan Markus menyampaikan hanya 1 orang, malaikat yang ada. Lukas menyampaikan ada 2. Ini penggalan sejarah. Alkitab bukan buku sejarah, tetapi berisi sejarah. Kalau sejarah itu runut, dia kronologis. Tetapi kalau berisi sejarah, walaupun dia menjadi puzzle, tetapi kalau disatukan, itu baru membentuk kronologis. Saya kasih contoh. Satu peristiwa
peristiwa khotbah saya hari ini disaksikan oleh 4 orang. Pak Brady, Pak Roy, Alex, dan Pak Supri. Ketika mereka berempat ini menceritakan kepada saudara perihal khotbah saya hari ini, bisa sama nggak? Sama nggak? Kenapa bisa beda? Lain menyampaikan. Apa yang ditangkap masing-masing berbeda. Apa yang hendak disampaikan juga berbeda. Apalagi kalau ada tujuan nih. Waduh, ini khotbah ini cocok buat bini gua nih. Waduh, kesempatan nih. Wah, dia pakai. Dia pakai menembak kan gitu ya. Itu yang saya maksud tadi, sesuai tujuan masing-masing. Sehingga perbedaan ini bukan berarti bertentangan, melainkan punya hubungan. Ini yang sering disebut orang-orang yang kuliah di sini, namanya paradoks. Terlihat bertentangan tetapi punya hubungan. Ya. Ini jangan sampai ketika ini kan lagi era medsos toh. Agak serius sedikit hari ini ya. Amin. Amin. Waduh, udah ngantuk saudara ya. Ini saya senang nih, kalau makin loyo saya makin semangat nih. Saya selesai jam 9 malam baru tahu. Ini beda pengkhotbah dengan pengajar, beda ya. Kalau pengajar bilang 40 menit, kalau pengkhotbah bilang, pengajar bilang 2 kali 40 menit. Bukan begitu ibu guru, ada ibu guru sini kan? Ya, satu mata pelajaran rata-rata 2 jam, 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran 45 menit. Berarti 2 jam pelajaran 90 menit. Masa bodoh nangkap kagak nangkap, yang pasti tetap saya ngajar 2 jam pelajaran. Amin. Buktinya banyak yang lulus juga Bapak Ibu kan. Dulu di sekolah begitu ya. Ada Bu Rosa yang biasa ngajar 3 jam pelajaran. Ya. Alkitab mengungkapkan fakta dari perspektif kebenaran, dari sudut pandang kebenaran. Jadi Alkitab itu kitab yang jujur, nggak ada ngada-ngadain, sampai porno-pornonya aja dijujurin. Betul apa betul? Ya. Tujuannya adalah bukan ngajarin saudara porno, ngajarin supaya kalau yang begini pasti binasa, ya jangan ikutin. Itu saking jujurnya. Begitu juga dalam perbedaan tadi, ya. Jadi ada maksud dari setiap cerita, alur yang disampaikan. Oke? Saya yakin nggak semua tuntas hari ini, nggak apa-apa. Saudara tanya lewat WA dan nomor gereja, kan? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Next. Perbedaan dalam narasi kebangkitan Yesus antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptis, ya ini sudah saya jelasin. Sudah lewat aja. Ini baru kita masuk. Saya baru memulai khotbah ini, saudara. Ini 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 kan baru muncul kan? Saya baru memulai khotbah, siap? Ya udah loh. Siap? Yang siap boleh makan nambah 2 kali. Yang kagak siap setengah porsi aja. Oke, tolong buka dong 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya aja udah capek, apalagi saudara ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah menjadikan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara kepada satu hidup yang penuh. Ayat 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat Binasa. yang tidak dapat Lemah. dan yang tidak dapat waduh, enak banget, yang tersimpan di surga bagi Kamu. bilang bagi saya.
Ulang bagi saya. Kalau dari saya. Bagi saya. Bagi saya. Apa itu? Yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang kekal. Amin. Amin. Nah, ada 3 tunan. Ya. Kita dibaptis dalam kematian Kristus. Ketika Yesus bangkit, maka disitulah kelahiran kita kembali. Ini yang dimaksud oleh Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kita menjadi satu dengan kematian Kristus, supaya oleh kebangkitan Kristus kita menjadi satu dalam kebangkitannya. Di sini seperti itu. Dan ketika kita mendapat kepastian Yesus bangkit, maka kita mesti percaya bahwa kita telah dilahirkan kembali. Amin. Yang tepuk tangan yang terima, yang ada tepuk tangan ada terima. Iya, biarin Pak Gatot ketawa, dia jangan tepuk tangan. Dilahirkan kembali. Saya itu sebetulnya dilahirkan kembali itu penting sekali. Artinya kita baru benar-benar hidup. Kalau yang sebelumnya itu kita sekedar hidup, maka itu kita bermain-main dalam dosa sesuka-sukanya. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, sudah ada roh Tuhan dalam kita yang terus-menerus mengingatkan kita, yang terus-menerus mendesakkan kita ketika kita berbuat dosa. Dan roh itulah yang menuntun kita datang untuk bertobat, supaya kita memenuhi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Amin. Jadi dilahirkan kembali itu penting. Kita dilahirkan dari air dan roh. Ini disampaikan Tuhan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Jadi dilahirkan kembali. Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Ketika kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan kembali oleh roh. Dan kita mendapat perubahan status menjadi anak Allah. Dan Rasul Yohanes berkata, hamba tidak tinggal tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal tetap dalam rumah. Amin. Amin. Anak kalau nyemplung ke comberan, setelah dia kotor, boleh nggak dia masuk ke dalam rumah? Tidak. Boleh nggak? Boleh kalau mandi. Atau kita bilang aduh dan udah kotor lalu di mana? Tinggal dalam rumah. Enggak ada anak bisa dipecat. Gua pecat lu jadi anak, kagak bisa. Amin. Amin. Jadi melalui kebangkitan Kristus, kita mendapat perubahan status, kita dilahirkan kembali, dan kita menjadi anak dalam status yang kekal. Yang kedua, kita menerima hidup kekal. Kenapa? Karena hidup yang saat ini kita hidupi, walaupun kita sudah dilahirkan kembali, tetap masih ada kontrak dunia yang harus mati pada waktunya. Tetapi ketahuilah, melalui kebangkitan Kristus, kontrak sementara itu, sekalipun mati, kita ada jaminan yang pasti bahwa kita pun pasti bangkit, karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, Paulus bilang, mari kita makan, minum, dan berpesta pora. Sebab kalau sudah mati, nggak ada lagi kehidupan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka ada harapan. Kalau kita mati, pasti kita bangkit. Karena Yesus sudah bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan takut. Amin. Kenapa saya ada? Saudara tahu, ada berapa banyak manusia hidup takut untuk mati. Orang yang mengerti kebangkitan Kristus, dia tidak perlu takut mati. Kapanpun
Sebelum dia mati, dia tahu dia pasti mati. Sehingga kematian tidak akan bisa membuat dia ragu takut. Ini yang harus ada. Orang takut mati jadi serakah, saudara. Kakak berani berebut warisan. Kenapa? Takut miskin. Ya. Orang miskin, orang kaya sama-sama mati. Dia mau ambil kasihannya semua itu. Kita mati juga tinggal di bawah. Amin. Amin. Iya, kaya miskin sama-sama mati. Jadi kalau susah sedikit, orang bohong. Amin. Amin. Badan sakit-sakit dikit, tetap joy. Yes, joyful. Amin. Amin. Aduh, ini anak-anak masih muda. Kalau sama saya, aduh, ayah. Semangat, amin. Amin. Iya. Dia nggak tahu nih badan lagi pegang-pegang sakit-sakit. Nih, sakit-sakit, kagak sakit-sakit, waktunya mati-mati juga. Ya saya kemarin khotbah di Jakarta Selatan, saya bilang nih, jangan pusing mati. Kamu pusingin, nggak pusingin, mati datang, mah datang juga. Ya, jangan pikirin mati. Dipikirin, nggak dipikirin, waktunya mati juga. Betul? Betul. Iya. Yang perlu kita pusingin adalah jangan sampai hidup kekal kita tidak terima. Amin. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting. Yang ketiga nih. 1 Petrus 21 bahwa kebangkitan Kristus memberi kesempatan kita untuk memohon hati nurani yang baru. Ini penting. Hati nurani yang baru. Amin. Amin. Ini penting. Yesus memang menggenapi semua yang tertulis. Di mana ini tertulis? Yeremia pasal 29, Yesaya 29 ayat 36, 30, 38. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan aku memberikan kepadamu hati yang taat. Kapan ini terjadi? Ketika Yesus bangkit. Menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Ada kesempatan untuk kita meminta hati nurani yang Baru. dan kenapa harus baru? Semua sini suka senang yang baru? Senang barang baru? Ya, bapak-bapak jangan suka istri baru ya. Yang pasti semua barang baru suka. Barang bekas suka nggak? Ya kalau mahal suka juga kali. Tapi enggak, hati yang lama itu tidak bagus. Kenapa? Karena hati yang lama itu hati yang keras. Coba lihat, hati yang lama itu susah mengampuni. Betul apa betul? Betul. Belum lagi ada tetangganya, sudah susah mengampuni, pelit lagi. Iya, pengampunan aja dia pelit nasi, apalagi duit. Betul? Betul. Ingat ya, orang yang pelit itu biasanya mengampuni juga pelit. Buahnya itu sampai kepada beri duit pelit. Ya. Nah kalau sudah mengampuni pelit, memberi pelit, hidupnya nggak akan penuh sukacita orang begini. Apa-apa berpasang muka. Udah orang Manado bilang muka brot. Kenapa kalau muka sini ntar dipinjamin duit? Sudah pasang muka, nggak usah ditekuk tuh muka, nggak ditekuk aja udah jelek, apalagi ditekuk. Senyum supaya yang jelek jadi baik. Itu hati nurani yang baik. Anak-anakku yang muda nih, apalagi yang cewek-cewek, jangan gampang cemberut. Senyum, udah muka pas-pasan cemberut lagi. Anak-anakku semua cantik-cantik, kenapa? Karena mereka merasa lihat nih, yang laki-laki nggak ngambil dari sini mah rugi. Apalagi nyari di tempat lain, rugi. Di sini gudangnya anak-anak istimewa. Amin. Kenapa? Karena Yesus bangkit bagi mereka. Haleluya. Bisa lihat iklanin terus. Awas kalau kalian macam-macam ya. Harus punya hati yang baik.
Hati yang lama itu senangnya berbuat dosa. Pacaran maunya digelap-gelapan. Nggak ada di gereja kerajaan Allah. Ya, pacaran nggak bisa nahan hati yang rindu. Masih pacaran sudah 1 kali 24 jam bersama. Memang udah laki gini kamu? Tidak boleh. Ya, anak-anak muda yang dengar katakan yes. Dengar suara kepalamu. Jangan menghampiri pencoba. Nggak dihampiri aja dia hampiri kita, apalagi kita hampiri. Ya, nikah dulu baru boleh dekat-dekatan. Itu hati lama baru dekatan sedikit, di sini sudah dak dipuder. Nah terus dekat padamu. Aduh, jangan sering-sering dekat. Yang paham katakan yes. Ya, apalagi baru pacaran nggak pulang. Ya, tidak boleh. Ada di sini kasih tahu Pak Gembala. Saya langsung buka dia konseling pranikah. Ya, saya kasih dia pemberkatan semua free. Kita harus sebut yang begini, jangan sampai dia berbuat dosa. Ya, jadi harus dapat hati yang baru. Saya masih 45 menit lagi, masih boleh? Ajar. Tinggal 1 kasih. Bapak Ibu, melalui kebangkitan Kristus, malam hari ini berkat kita adalah 1, punya kepastian atas kematian. 2, punya kepastian atas kebangkitan. 3, punya pengertian atas kebangkitan. Bahwa melalui kebangkitan kita dilahirkan kembali. Melalui kebangkitan kita menerima hidup kekal. Melalui kebangkitan kita dapat memohon hati nurani yang baru. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari sama kita bangkit berdiri. Kami dari sampingnya sampai memberikan ada dan seperti kasihmu.
Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.